Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Merdeka. Yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan, Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Bapak Ono Surono beserta struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh pengurus Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan se-Jawa Barat yang hadir secara offline maupun online, dan juga yang saya banggakan seluruh anggota fraksi DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, DPR RI dari pemilihan Provinsi Jawa Barat, dan juga yang saya banggakan kawan-kawan seperjuangan, badan partai, sayap partai, dan seluruh kader yang hadir pada acara kita hari ini, yaitu pendidikan guru kader daerah DPD PDI Perjuangan Jawa Barat. Dan yang saya banggakan, peserta guru kader PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat yang hari ini Anda akan dididik, dilatih menjadi kader-kader terbaik yang akan mendidik kader-kader selanjutnya di Provinsi Jawa Barat. Salam dari Ketua Umum PDI Perjuangan, salam dari Dewan Pimpinan Pusat Partai kepada seluruh kader PDI Perjuangan yang ada di Provinsi Jawa Barat. Bapak Ibu sekalian, ini di setiap kesempatan saya tidak akan lelah menyampaikan bahwa PDI Perjuangan adalah sebuah organisasi yang teratur. Sebuah organisasi politik yang memiliki dasar, ideologi, dan tujuan. Saya selalu menyampaikan beberapa hal bahwa kita bersama-sama di setiap kegiatan. Apakah kegiatan offline atau kegiatan online, bukan karena seragam yang sama. Akan tetapi kita semua berkumpul di dalam organisasi yang kita sebut Rumah Besar Kaum Nasionalis, yaitu PDI Perjuangan. Bukan hanya karena seragam kita disatukan, tetapi kita adalah anak-anak bangsa, orang per orang, yang disatukan oleh ideologi, yaitu Pancasila, NKRI, kebinekaan. Itulah yang mempersatukan kita. Bahwa bangsa kita dibangun dengan dasar itu. Bangsa kita dipersatukan dengan dasar itu. Maka ideologi-ideologi yang berbeda dengan ideologi kita, itu harus kita lawan. Karena itulah basis persatuan kita. Basis partai kita. Maka seluruhnya kita yang ada di organisasi yang kita sebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bertugas membumikan, bertugas memperjuangkan Pancasila, NKRI, kebinekaan dimanapun kita berada dan dimanapun kita ditugaskan. Apakah kita di struktur kepartaian, apakah kita di sayap partai, apakah kita di kepala daerah, apakah kita di anggota legislatif. Yang kedua yang mempersatukan kita adalah tujuan berbangsa dan bernegara. Tujuan berbangsa dan bernegara artinya apa? Bagaimana kita melihat bangsa ini ke depan? Bagaimana kita melihat seluruh proses pembangunan bangsa ini ke depan? Bagaimana target bangsa ini ke depan? Inilah yang mempersatukan kita.
Maka yang menjadi tujuan bangsa ini, tujuan PDI Perjuangan, tujuan kita sebagai kader PDI Perjuangan adalah apa yang diajarkan oleh Bung Karno, yaitu Trisakti. Inilah tujuan kita. Maka seluruh kader PDI Perjuangan dimanapun berada dan ditugaskan seperti apapun, maka tujuan berbangsa dan bernegara adalah mewujudkan Trisakti, yaitu berdaulat secara politik, kemudian mandiri secara ekonomi. Maka kepala daerah, anggota legislatif, di setiap penugasan kita, proses pembangunan, proses pembentukan peraturan daerah, maka kita harus berbasis itu. Membangun, menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri secara ekonomi. Bukan orang per orang yang mandiri, tetapi seluruh rakyat Indonesia. Maka membangun basis dari bawah, membangun basis kerakyatan. Makanya di dalam Rakercap-Rakerda kita membangun dari desa, membangun ekonomi rakyat. Yang ketiga adalah berkepribadian Indonesia. Kita adalah negara yang besar. Salah satu kekayaan kita adalah keberagaman kita. Itu bukan sebuah kelemahan, tetapi kekuatan dan kekayaan kita. Kita harus bangga menjadi orang Indonesia. Kita harus bangga menjadi orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, orang Papua, orang Flores. Maka seluruh kekayaan budaya itu kita bangun, kita bangkitkan menjadi sebuah kekayaan Indonesia. Kita di Jawa Barat kita bangun kembali budaya-budaya yang ada di setiap daerah. Itu menjadi tugas kita semua, tugas kepala daerah, tugas anggota legislatif, dan tugas kita seluruhnya sebagai kader. Keberagaman budaya itu adalah sebuah kekuatan dan kekayaan. Jangan sampai budaya-budaya kita digilas oleh budaya-budaya impor sehingga kita kehilangan identitas. Kita harus tetap menjadi Indonesia. Inilah yang membuat kita bersatu. Nah, ini untuk guru-guru kader. Ini adalah pendidikan dasar politik di PDI Perjuangan. Inilah yang membuat kita bergerak harus bersamaan. Karena tujuan kita sama, ideologi kita sama. Maka selalu saya sampaikan, nanti saya akan bahas secara detail. Kompak. Kompak. Saya selalu sampaikan, di samping kiri kananmu, temanmu, kader PDI Perjuangan, apakah sesama anggota legislatif, sesama pengurus, sesama kader, gontok-gontokan, itu namanya pecundang. Jangan sampai gontok-gontokan. Boleh kita berbeda pendapat, mari kita rumuskan, mari kita diskusikan. Musuh kita di luaran sana yang berbeda ideologi dengan kita. Kalau itu kau hantam, maka saya akan berada di belakangmu. Maka sebagai sebuah partai kita harus kompak. Karena kita dalam satu perjuangan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, tadi saya sampaikan, kita semua berkumpul yang kita sebut dengan PDI Perjuangan menjadi rumah kebangsaan. Dari berbagai latar belakang, bahasa, suku, agama, pendidikan. Dengan tujuan yang sama, dengan ideologi yang sama. Tujuan kita berbangsa dan bernegara adalah membangun bangsa kita, rakyat kita. Untuk mandiri secara ekonomi. Membangun kembali budaya kita. Maka agar itu bisa kita kerjakan, maka kekuasaan harus kita rebut. Sekali lagi, agar itu bisa dikerjakan oleh PDI Perjuangan, maka kekuasaan harus direbut oleh kader-kader PDI Perjuangan. Maka di setiap kontestasi politik, apakah pilkada, pileg, pilpres, kita harus bersatu padu, bergotong royong, bergandengan tangan, berjuang untuk memenangkan semua kader kita. Agar tujuan itu bisa kita wujudkan. Kita semua kader.
Tugas kita adalah mewujudkan ideologi dan tujuan berbangsa dan bernegara tersebut. Dimanapun kita berada, maka kita disebut dengan petugas partai. Karena kita mewujudkan tujuan partai, ideologi partai. Maka dimanapun kita ditugaskan, kita harus siap melaksanakan tugas itu sepenuh hati. Dengan sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, apalagi di Kongres kemarin 2 poin penting sudah diputuskan oleh partai kita. Sudah kita jabarkan menjadi sebuah program. Apa yang diputuskan oleh Kongres 5 Bali adalah partai ini harus menjadi partai pelopor. Untuk mewujudkan partai pelopor harus memiliki kader-kader pelopor. Tidak mungkin bisa menjadi partai pelopor kalau tidak memiliki kader pelopor. Maka kita sebagai kader PDI Perjuangan khususnya yang Jawa Barat, kita harus menjadi kader-kader pelopor. Kader-kader yang inovatif. Kader-kader yang mau berjuang. Demi bangsa, demi partai. Keputusan kedua di Kongres adalah harus menang. Di 2024. Menang Pilpres. Menang Pileg. Dan menang Pilkada. Nanti 2024 akan kita lakukan serentak seluruhnya pilkada di seluruh Indonesia termasuk di Jawa Barat. Bagaimana caranya untuk kita bisa menjadi kader pelopor? Disiplin. Acara-acara seperti ini yang resmi. Ada 2 hal yang sangat penting diperhatikan Pak Ketua. Pak Sekretaris DPD dan seluruh sekretaris, ketua sekretaris DPC. Disiplin dan tertib. Yang kedua, bangga memakai seragam partai. Maka di setiap acara, offline, biarpun online, saya online nih pakai seragam partai. Di setiap rapat-rapat kepartaian, hal-hal kecil. Jadi nanti, kalau tidak memakai seragam partai, dikeluarkan saja, di out. Karena pertemuan ini, rapat seperti ini bukan rapat kaleng-kalengan. Ini adalah rapat serius. Bagaimana kita bisa melakukan rapat dengan benar? Kita tidak menghargai rapat, kita tidak menghargai diri kita, tidak menghargai partai kita, kita tidak menghargai pimpinan-pimpinan partai yang hadir. Di setiap rapat, semua memakai seragam. Maka semua kader di setiap rapat sudah harus siap. Rapat resmi, rapat bergengsi. Maka kita hormati rapat ini. Disiplin kehadiran. Dicatat semua. Karena itu nanti menjadi report, kondute. Di setiap penugasan kita. Jabar sekarang sudah mulai teratur. Saya dapatkan informasi tadi dari Pak Ono. Sebagai ketua DPD. Bahwa posisi kita sekarang ini. Secara survei, biarpun saya tidak percaya dengan survei. Secara survei. Saat ini partai kita ada di urutan paling atas di Jawa Barat. Itu adalah pekerjaan kita semua. Tetapi kita tidak boleh berbangga diri. Kita tidak boleh berpuas diri. Kita harus semakin tertantang. Menunjukkan bahwa kader PDI Perjuangan di Jawa Barat bukanlah pecundang. Kader PDI Perjuangan di Jawa Barat adalah petarung. Adalah gladiator seperti istilah ketua umum. Kita semua orang-orang hebat. Satu-satunya kita mengatakan orang hebat bukan dengan bicara hebat, tetapi kita tunjukkan. Jabar harus menang mutlak di 2024. Jabar harus kompak. Jabar harus memiliki kader-kader pelopor. Menjadi kader pelopor. Yang pertama adalah memahami sejarah. Pahami sejarah PDI Perjuangan. Dan syukuri bahwa kita hari ini, kader-kader PDI Perjuangan berada sekarang di tempat kita semua, adalah akibat sejarah PDI Perjuangan dan perjuangan senior-senior partai. Yang kedua, pahami aturan di PDI Perjuangan. Tata aturan organisasi. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Peraturan kepartaian. Itu adalah menjadi rambu-rambu kita.
rambu-rambu kita di dalam pergerakan kita, di dalam melaksanakan amanah penugasan kepartaian. Pahami tata kelola kepartaian. Yang ketiga, pahami tugasmu sebagai pengurus partai, sebagai anggota legislatif, sebagai kepala daerah, dan juga sebagai kader PDI Perjuangan. Disiplin dalam berpikir, disiplin dalam bertindak, disiplin dalam ideologi, disiplin dalam berorganisasi. Yang terakhir adalah mampu bekerja sama. Mampu bekerja sama dengan seluruh kader partai dimanapun kita ditugaskan. Pemahaman terhadap disiplin. Salah satu disiplin itu adalah menjaga kekompakan. Jawa Barat saya pantau benar. Saya selalu sampaikan. Jawa Barat adalah salah satu bahagian strategis dari program PDI Perjuangan untuk memenangkan dan merebut kekuasaan di tahun 2024. Karena Jawa Barat adalah pemilih terbanyak. Maka melalui saya, melalui Anda, melalui kita semua, Ketua Umum Partai, DPP Partai berharap kita harus menang. Dan saya percaya kita bisa wujudkan, kita bisa raih. Saya tidak meragukan Anda semua. Maka yang paling penting adalah agar itu bisa terjadi, kita saling mempercayai. Jangan sampai ada lagi di partai ini membangun politik pecah belah, divide et impera, hanya untuk kepentingan pribadinya. Jangan lagi ada di partai ini saling menjelekkan, apalagi masuk ke media sosial. Persoalan kepartaian jangan pernah masukkan ke media sosial. Kita boleh berbeda pendapat. Jangan sampai bawa orang lain di dalam persoalan-persoalan kepartaian kita. Dan orang per orang di antara kita. Kita ini bukanlah gerombolan-gerombolan yang tidak jelas. Kita memiliki aturan tanpa aturan. Ingat, penugasan kita itu diatur oleh struktur kepartaian. Kau dibuat menjadi ketua DPRD. Itu penugasan partai, bukan karena kau hebat. Kau ditaruh menjadi ketua komisi, anggota komisi, itu karena penugasan kepartaian, bukan karena kau hebat. Saya berharap kompak semua. Etika kepartaian, etika penugasan. Saya tidak mau lagi kita ini gaduh-gaduh. Gak ada lagi saatnya. Saatnya kita kompak, bersatu. Saya hanya menjaga amanah di partai ini. Ketua umum menugaskan ke saya jaga benar. Saya tidak pernah mengganggu kalian, saya tidak pernah minta apapun dari kalian. Kalau ada yang mengganggu kalian sudah bekerja dengan baik, saya akan pasti jagakan. Tapi kalau kau berimprovisasi, membuat gerakan-gerakan tambahan, saya menjadi lawanmu utama. Siap semua, yang offline, online. Kita harus kompak Jawa Barat. Karena tujuan saya adalah bagaimana membuat Jabar ini menang kompak. Dan tercipta kader-kader pelopor. Saya tidak selamanya kok di partai ini. Saat ini saya dipercaya, besok saya bisa digantikan. Ada kader yang lebih baik dari saya. Tetapi saat saya dipercaya menjadi ketua DPP, saya laksanakan dengan benar. Selesai. Itu yang saya kerjakan. Hormati keputusan partai. Kau berada di posisimu bukan karena kehebatanmu. Sekarang kau digantikan. Berarti karena itu kebutuhan organisasi. Hormati. Kalau kau tidak terima, bikin surat ke DPP partai atau ke DPD partai. Tolong dipahami ini. Ini menjadi bahagian dari mekanisme. Terima kasih kepada seluruh kader yang bekerja all out. Hari ini, langkah kita sudah tepat. Gerakan-gerakan kita sudah tepat. Kita tinggal memperkokoh, memperkuat. Kepada kader-kader yang masih memakai cara-cara lama. Berpolitik di internal. Membuat gaduh. Membuat orang berantem. Merasa lebih hebat.
masuk ke media sosial persoalan-persoalan kepartaian sebagai sesama kader, sebagai sesama anak bangsa, anak PDI Perjuangan. Berhentilah untuk begitu. Ayo, saatnya kita sekarang bekerja. Seluruh peserta pendidikan guru kader Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan se-Jawa Barat. Selamat, Anda telah terpilih untuk dididik hari ini menjadi guru kader. Saat nanti Anda menerima materi-materi, disiplin waktu. Ingat, dari sekian ratus ribu, sekian juta kader PDI Perjuangan di Jawa Barat, Anda terpilih menjadi salah satu calon guru, calon mentor, calon pendidik bagi kader-kader lain. Anda diberikan kesempatan dan kebanggaan oleh partai, khususnya Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan. Yang saya minta adalah tunjukkan bahwa DPC partai, DPD partai tidak salah memilih dirinya untuk menjadi guru kader. Tunjukkan Anda layak menjadi guru kader. Anda layak menjadi mentor. Anda layak menjadi panutan. Maka guru kader harus menjadi contoh dan role model. Belajarlah dengan baik. Disiplin. Disiplin waktu selama 2 hari ini. Nanti saya pantau terus melalui ketua DPD dan sekretaris DPD. Disiplin waktu. Berdiskusi. Fokus semuanya. Karena Anda harus menjadi role model bagi seluruh kader di Jawa Barat. Jangan hanya teori, tapi saya percaya kalian bisa. Jadinya saya mau ikut melihat langsung offline. Tetapi nanti pukul 14 ada rapat Dewan DPP Partai yang dipimpin Ketua Umum langsung. Kemudian dari pagi saya memimpin tata kelola organisasi kita. Masih banyak masalah-masalah di setiap daerah. Harus diselesaikan satu demi satu. Lusa saya harus ke Papua memperkokoh dan memperkuat seluruh struktur kepartaian kita di Papua. Jabar bisa bangkit. Jabar bisa menang melalui kita semua. Kalau saya lihat wajahnya ini. Tetapi yang paling penting adalah kita bersatu. Kita kompak. Jangan saling menitikan. Kita kader-kader terbaik. Mungkin nanti sebelum penutupan besok kalau masih ada waktu, Pak Ketua DPD nanti saya tambahin dari situasi 2 hari ini seperti apa. Untuk memberikan briefing terakhir sebelum penutupan. Jadi ini sekaligus saya membuka dan memberikan materi karena nanti pukul 14, ini sudah pukul 14 saya harus mengikuti rapat Dewan Pimpinan Pusat Partai. Ini sudah lewat 7 menit. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Belajarlah kepada seluruh peserta. Selamat, Anda dipilih oleh partai untuk menjadi guru kader di Provinsi Jawa Barat. Kerjalah dengan baik, belajarlah dengan baik. Atas nama Ketua Umum Partai, DPP Partai, saya Syukur Nababan Ketua DPP Partai, bidang keanggotaan dan organisasi. Maka dengan ini, secara resmi, membuka pendidikan guru kader Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Jawa Barat dari tanggal 7 sampai 8 Oktober 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Merdeka!